Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Elvira, Prodi Farmasi semester 4 dari Institut Kesehatan Indonesia Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi konduktometri. Materi ini dibuat karena untuk memenuhi syarat UAS mata kuliah analisis bahan baku farmasi. Baiklah, yang pertama yaitu definisi titrasi konduktometri. Titrasi merupakan metode analisis kimia secara kuantitatif yang biasa digunakan dalam laboratorium untuk menentukan konsentrasi dari reaktan. Konduktometri merupakan metode analisis kimia berdasarkan daya hantar listrik suatu larutan. Kemudian analisis konduktometri, larutan elektrolit digunakan sebagai media penghantar listrik. Perubahan konduktivitas elektrolit dapat menunjukkan perubahan konsentrasi ion total. Metode ini didefinisikan sebagai analisis konduktometri. Selanjutnya, analisis konduktivitas. Larutan elektrolit dapat konduktif ketika konsentrasi larutan berubah dan konduktivitas listriknya berubah. Konduktivitas listrik untuk menunjukkan konsentrasi ion dalam larutan dikenal sebagai analisis konduktivitas. Kemudian, analisis konduktansi. Analisis konduktansi adalah ukuran kemampuan suatu bahan untuk mengalirkan muatan dan dalam standar SI mempunyai satuan Siemens. Selanjutnya ada analisis konduktansi ekivalen. Yang pertama, kemampuan suatu zat terlarut untuk menghantarkan arus listrik disebut daya hantar ekivalen. Yang kedua, yang didefinisikan sebagai daya hantar 1 gram ekivalen zat terlarut di antara dua elektroda dengan jarak kedua elektroda 1 cm. Yang ketiga, berdasarkan tingkat kekuatan daya hantar listrik dari yang paling rendah daya hantarnya yaitu yang pertama, larutan C2H5OH atau disebut dengan non-elektrolit. Yang kedua, larutan CH3COOH atau yang disebut larutan elektrolit lemah atau asam lemah. Yang ketiga, larutan NaCl yang disebut larutan garam yang mempunyai kelarutan tinggi. Dan yang keempat, larutan HCl atau larutan elektrolit kuat atau asam kuat. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi konduktometri. Yang pertama, jenis larutan. Hanya larutan elektrolit yang bisa mengantarkan arus listrik. Larutan elektrolit dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama elektrolit kuat dan yang kedua elektrolit lemah. Kemudian konsentrasi. Semakin besar konsentrasi, maka semakin banyak jumlah ion yang berada dalam larutan. Akibatnya, kemungkinan menghantarkan listrik dan akan semakin meningkat. Terbukti bahwa semakin besar konsentrasi, semakin besar pula nilai konduktansinya. Dan yang ketiga ada suhu. Ketika dipanaskan atau diberikan kenaikan suhu, maka gerakan dari ion-ion dalam larutan akan semakin acak, sehingga kemampuan untuk menghantarkan elektron atau listrik akan semakin meningkat. Oke, selanjutnya ada larutan elektrolit kuat. Larutan elektrolit kuat adalah suatu larutan atau zat terlarut yang sepenuhnya atau bahkan hampir sepenuhnya terionisasi atau terdisosiasi dalam suatu larutan. Ion-ion ini adalah sekumpulan konduktor arus listrik yang baik dalam larutan. Dalam larutan elektrolit kuat ada asam kuat. Contohnya HCl, HClO3, HClO4, H2SO4, HNO3, dan lain-lain. Dan kedua ada basa kuat, contoh yaitu basa-basa golongan alkali dan alkali tanah. Ada NaOH, KOH, CaOH2, MgOH2, BaOH2, dan lain-lain. Kemudian ada garam-garam yang mempunyai kelarutan tinggi, contohnya yaitu NaCl, KCl, Ki, Al2SO43, dan lain-lain.
Selanjutnya ada larutan elektrolit lemah. Larutan elektrolit lemah adalah elektrolit yang hanya terurai sebagian kecil menjadi ion-ion dalam pelarutnya dan menghasilkan larutan dengan daya hantar listrik yang buruk. Yang pertama ada basa lemah, contoh NiOH2 dan lain-lain. Asam lemah, contoh CH3CO, H, HCN, H2CO3, H2S, dan lain-lain. Dan ada garam-garam yang sukar larut, contohnya AgCl, CaCrO, PbI2, dan lain-lain. Selanjutnya, alat dan bahan yang digunakan dalam titrasi konduktometri. Ada gelas beker, pipet tetes, buret, pipet takar, elektroda sebagai penghantar arus, avometer sebagai pengukur arus, adaptor sebagai pensuplai arus, NaOH, HCl, alkohol, dan Aquades. Oke, yang terakhir di sini ada cara kerja. Yang pertama, kalibrasi elektroda dan konduktometer menggunakan alat konduktometer dan larutan KCl 0,1 mol. Yang kedua, penentuan konduktometer larutan dengan cara mencelupkan elektroda pada masing-masing larutan seperti air keran, Aquades, HCl, NaOH, NaCl, dan alkohol. Selanjutnya, tahap titrasi konduktimetri. Isi buret dengan larutan NaOH 0,01, kemudian masukkan 5 ml larutan HCl ke dalam gelas kimia. Ketiga, celupkan elektroda ke dalam larutan HCl, tambahkan Aquades. Keempat, titrasi larutan HCl dengan larutan NaOH dan catat nilai K di setiap penambahan 1 ml larutan NaOH. Yang ketiga, jika telah selesai melakukan titrasi, angkat elektroda dan bilas dengan Aquades, kemudian keringkan. Hanya sekian dari saya ucapkan terima kasih. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf, dan semoga materi tentang konduktometri ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.